Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itu Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayam dan lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem, dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Yesus. Silakan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita sungguh bersyukur bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan tanda sebagai orang yang percaya bahwa Roh ada dan hidup di dalam diri kita masing-masing. Mungkin dalam perjalanan kehidupan kita sering terjadi pertentangan antara roh baik dan roh jahat. Maka hal itu sangat tergantung dari kepekaan hati kita, bagaimana hati nurani kita untuk mengikuti yang lain. Dan salah satu tanda roh yang baik sebagai kebenaran yang ada dalam diri kita adalah kita percaya dan mengakui Allah ada di antara kita. Seperti yang diterangkan oleh Santo Paulus dalam bacaan yang pertama tadi. Bahkan Allah itu telah tinggal bersama-sama dengan kita, ada di dalam diri kita. Maka kita sebagai orang yang mengakui dan menerima Allah, itu menjadi pertanda bahwa kita ini adalah orang-orang yang berasal dari Allah. Kita bukan semata-mata dari dunia ini. Benar bahwa kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Kita juga berjuang di tengah-tengah dunia ini. Tapi apa yang kita hidupi, apa yang kita perjuangkan bukan semata-mata duniawi. Karena kita mempunyai roh Allah, roh ilahi ada di dalam diri kita. Sehingga bagaimana yang duniawi ini bisa diterangi, bisa diresapi dan disemangati oleh yang ilahi. Maka juga tanda lain bahwa roh itu ada dalam diri kita dan kita juga menjadi orang yang percaya kepadanya, yaitu kalau kita sekalian menuruti perintah-perintahnya. Dan perintah Tuhan itu tidak lain untuk hidup di dalam kasih. Bapak Ibu saudara-saudari,
apalagi kita yang usianya semakin banyak. Bukan hanya 70, 80-an, mungkin ada yang 90. Usia kita banyak, itu berarti pengalaman kita banyak. Pengalaman apa? Tentu kita bersama-sama diajak bagaimana pengalaman kasih itu ada di dalam diri kita masing-masing. Bukan hanya pengalaman bagaimana kita dicintai oleh Tuhan, tetapi juga bagaimana kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu menghayati dan menjalani apa yang diajarkannya, yaitu hidup di dalam kasih. Dan karena itu kita bersama-sama juga diajak untuk melihat bagaimana perjalanan selama ini. Kita sebagai orang tua, sebagai pasangan suami istri, dulu bagaimana sebagai suami istri harus saling mencintai. Dan kalau kita jujur, ternyata tidak mudah. Padahal ini perintah utama Tuhan untuk hidup dalam kasih. Bahkan di antara kita sebagai pasangan suami istri, ternyata tidak mudah untuk mencintai. Padahal untuk mencintai. Mengapa tidak mudah? Kita juga ingat, kalau jujur, bahwa kita tidak pernah lepas dari ego kita. Nah, kalau kita sudah dengan ego kita, kan berarti kita mau menang sendiri. Yang lain harus mengikuti kita. Nah, inilah ego. Maka saya bilang tidak mudah. Tapi bagaimana cinta itu kita ungkapkan dengan memberikan diri. Sebagai seorang suami memberikan diri mencintai istrinya secara utuh dan total. Begitu pula sebagai seorang istri, bagaimana kita mencintai suami kita secara utuh dan total, memberikan diri kita untuk kebahagiaan pasangan kita. Dan kita bersama menyadari dalam jatuh dan bangun. Maka sebagai seorang suami ada saatnya kita marah-marah, mungkin ngambek. Istri sudah masak enak-enak, banyak-banyak, nggak mau makan karena ngambek. Mungkin kita sebagai seorang istri juga ya marah-marah, ngomel-ngomel. Ini sudah dimasakin, sudah dan lain sebagainya. Kita lihat pengalaman kita masing-masing, bagaimana sebagai ibu-ibu ketika ngomel gimana. Tapi pernahkah di antara kita ketika ngomel-ngomel lalu sekaligus bercermin? Ada nggak? Nggak ada kan? Bapak-bapak saya sudah nggak ada. Ketika marah-marah sekaligus bercermin. Karena kalau yang dicermin, wow, menakutkan. Padahal setiap kali kita menghadap cermin kan kita lalu ya bergaya kan, dicantik-cantikan, ditampan-tampankan, lihat kuping kiri, kuping kanan. Kecuali ya kadang-kala karena bosan lalu kita di depan cermin langsung dibuat kita melotot dan lain sebagainya. Seperti apa kalau melotot? Nah, itu mau menandakan bagaimana bahwa di dalam menghayati perintah Tuhan ini kita juga dalam jatuh dan bangun. Maka luar biasa bagi kita para bapak ibu yang ketika pada saat situasi yang seperti itu kita mudah memaafkan. Ya sayang, maaf, aku gila. Lalu kita yang dimaafin juga ya kita menerima itu. Lalu kalau sudah maaf-maafkan lalu jadi enak lagi, damai lagi. Itu pengalaman kita ketika masih bersama-sama sebagai pasangan suami istri. Dan ketika pasangan sudah pergi baru terasa, aduh ternyata beda ya hidup sendiri. Dulu ketika istri masih ada tuh mau ngopi, tahu-tahu udah ada di samping, udah di depan. Sekarang harus buat sendiri. Lalu sebagai seorang istri, aduh dulu ketika ada suami enak ya, kemana-mana nggak takut. Sekarang kalau pergi apalagi malam, aduh takut. Nggak ada yang ngawal. Nah, di antara kita sudah berpengalaman jatuh bangun,
membangun kebersamaan sebagai suami istri, sampai akhirnya ada di antara kita yang masih bersama-sama, puji Tuhan, puji syukur. Tapi juga ada yang akhirnya kita sendiri, akhirnya dengan anak-anak. Dan bagaimana perjuangan dan pergulatan kita untuk mencintai anak-anak kita. Sampai siang tidak dianggap siang, malam tidak dianggap siang, demi cinta kita terhadap anak-anak, supaya bertumbuh dan berkembang, sehingga anak sudah menjadi dewasa dan mandiri. Dan sekarang sudah bersyukur kita sudah menjadi bagian dari yang lanjut usia. Berarti anak-anak kita sudah banyak yang berkeluarga, tapi sudah punya anak. Bahkan cucu-cucu kita sudah ada yang menikah, puji Tuhan, sehingga kita punya cicit-cicit. Istilahnya kita sekarang ini sebagai para orang tua, yang ada mestinya adalah bersyukur atas segala rahmat yang Tuhan limpahkan kepada kita. Kita telah berjuang jungkir balik sebagai pengikut-pengikut Kristus di dalam membangun keluarga, di dalam mengusahakan keluarga kita supaya bahagia dan sejahtera. Itu dulu. Nah, sekarang sudah lanjut usia, kesempatan untuk menikmati hidup. Nah, itulah bagaimana kita juga berjuang untuk menghayati kehidupan kita sebagai anak-anak Allah yang ternyata tidak mudah. Karena memang kasih itu bukan hanya kita mengerti, bukan hanya kita pahami, tetapi kita hayati. Dan Tuhan Yesus sendiri yang hari-hari ini kita rayakan hari kelahirannya, bahwa Dia datang ke tengah dunia ini secara manusiawi. Maka Allah yang tak kelihatan menjadi kelihatan, sudah masuk dalam sejarah manusia, walaupun bukan dari sejarah bagian kita. Karena kita hidup sekarang di tahun 2000-an ini. Sementara Tuhan Yesus, ya katakanlah dimulai dari 0 Masehi, 1 Masehi dan seterusnya. Kita sudah 2026 di tahun baru 2026. Yesus yang bagaimanakah yang kita alami sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia, bahwa kehadirannya ke tengah-tengah dunia ini membawa keselamatan, membawa sukacita. Dan karena itu tadi digambarkan bagaimana Dia mulai berkarya di tengah-tengah dunia. Dia bukan hanya mewartakan tentang kabar sukacita, tentang kebaikan dan kebenaran, tetapi juga kehadirannya juga disertai dengan perbuatan-perbuatan baik. Ada rupa-rupa perbuatan baik. Dan karena itu tadi dikisahkan, semua orang yang sakit, yang menderita, yang sengsara dibawa kepada Tuhan Yesus. Dan mereka semua disembuhkan, sehingga mereka bergembira dan bersukacita karena berjumpa dengan Sang Penyelamat di tengah-tengah dunia ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kalau hari ini kita bersama-sama sebagai satu komunitas untuk merayakan Natal, merayakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah dunia ini, selain kita merayakan rasa syukur kita atas penyertaan Tuhan selama ini, kita juga bagaimana merayakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita selama ini. Sejak kita masih muda sampai kita sudah masuk dalam kategori lanjut usia ini. Sendiri apakah kita juga selalu bersukacita dan bergembira bersama-sama dengan Tuhan? Lalu kita sendiri juga menghadirkan Tuhan itu sehingga juga memberikan kegembiraan dan sukacita bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, bagi keluarga kita. Maka Tuhan datang ke tengah-tengah dunia ini untuk menyelamatkan keluarga, untuk menyelamatkan kita sekalian, sehingga kita sekalian menjadi orang-orang yang selamat. Dan sebagai orang-orang yang diselamatkan, tidak ada lain selain syukur, sukacita dan bergembira. Ya Bapak Ibu saudara-saudari, semoga perayaan Natal ini bukan hanya baju kita yang merah membara, bersinar, atau baju hijau, atau baju putih, warna-warni Natal, mewarnai,
bukan hanya luaran kita, pakaian kita yang bersinar, tetapi hati kita juga ikut menyinari wajah kita. Sehingga kita bersuka cita, kita bergembira, walaupun mungkin dalam keterbatasan, walaupun kita harus berjalan dengan tongkat, walaupun dengan kursi roda, kita tetap bersuka cita karena Tuhan mencintai kita. Jangan sampai kita sudah dengan kursi roda, sudah dengan tongkat, mukanya kita seperti muka tembok. Kan tidak menarik. Jadi walaupun kita dengan kursi roda, dengan rollator atau dengan tongkat, wajah kita selalu senyum, ceria, ini memberikan daya tarik. Jadi yang menarik itu bukan hanya muda-mudi OMK, kita yang tua-tua juga semakin menarik. Karena pengalaman kita membuat kita menjadi semakin berseri. Jadi dengan tongkat pun kan juga bisa goyang-goyang, bisa berdansa. Di kursi roda juga bisa goyang kepala, badan, dan seterusnya. Itu menjadi mungkin kalau ada sukacita dan kegembiraan dari dalam hati kita. Maka kita yang telah menerima roh Tuhan, sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Roh memberdayakan kita, menyemangati kita, dan menuntun perjalanan kehidupan kita, sehingga kehidupan kita ini menjadi senantiasa indah. Walaupun mungkin di saat-saat tertentu kita harus berjuang, tetapi kita meyakini dan percaya bahwa Tuhan memberdayakan kita, menyelamatkan kita. Sehingga kiranya sukacita kegembiraan bukan hanya orang-orang di Kapernaum, di Galilea, tapi juga di Pulau ini. Kita sekalian bersukacita, bergembira karena kita menerima Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari sekarang kita bangkit berdiri, kita bersama memperbarui syahadat iman kepercayaan. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang membawa kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dan menderita Yesus Kristus,